Halo semuanya, hari ini kita mau sama-sama belajar mengenai sistem tata surya ya. Di sini ada sebuah situs yaitu solarsystemscope.com dan ini free, kita bisa coba untuk pembelajaran dengan model ini ya. Jadi kalian nanti saya akan kasih linknya di deskripsi. Sekarang kita cek aja ya, seperti apa modelnya. Nah, di awal itu ada semacam loading gitu dan nanti akan butuh download sekitar 2 mega, kecil banget ya. Dan tadi saya sudah duluan. Oke, kita bisa belajar tata surya di sini. Di ini ada rasi-rasi bintang ya, tapi saya akan konsentrasi dengan tata suryanya aja. Di sini kita ada matahari, kemudian Merkurius, Venus, bumi. Bumi ini ada bulannya, Mars. Kita bisa geser-geser posisinya. Kemudian kita bisa lihat di sini ada Jupiter atau Jupiter, Saturnus. Di sana ada Neptunus, ada Uranus dan ada berbagai benda langit ya di sini ya. Nah, ini ya. Oke. Nah, kita bisa pelajari satu persatu di sini. Ini juga bisa di zoom out, zoom in seperti ini. Ya. Dan view-nya gimana yang kita suka. Ini browser ya, jadi kita tidak perlu install apapun. Oke, kita belajar dari yang matahari ya. Di sini kita klik aja matahari. Kita klik visit dulu. Oke, ya. Kita bisa lihat ya, dan ini smooth ya. Ini sebenarnya ada musiknya ini sebenarnya. Oke, seperti itu. Mungkin kita kecilkan ya. Wah, jadi nggak perlu back sound lagi nih kayaknya. Oh, sound efeknya boleh lah. Musiknya kecil aja. Oke, kita kembali. Ini matahari. Dan di sini ada ensiklopedianya. Saya nggak akan bacakan yang ukuran. Matahari disebut juga sebagai Sol, adalah bintang di pusat tata surya. Massa Sun menyumbang sekitar 99,86% dari total massa tata surya, berarti paling besar ya. Komposisinya sekitar 3/4 massa matahari adalah hidrogen, dengan sisanya sebagian besar helium. Hanya 1,69% dari matahari terdiri dari unsur-unsur yang lebih berat seperti karbon, besi, neon, dan oksigen. Jarak rata-rata matahari dari bumi adalah sekitar 149,6 juta kilometer atau 1 AU. Rata-rata dibutuhkan cahaya dari matahari sekitar 8 menit dan 19 detik untuk mencapai ke bumi, saking jauhnya ya. Itu dengan kecepatan cahaya 3 kali 10⁸ meter per second. Oke, itu dia matahari. Strukturnya. Oke, di sini kita juga bisa ya. Ini ada inti. Wah, ini mantap ya. Inti, reaksi fusi, zona radiasi panas memancar keluar, zona konvektif, lingkaran panas di kolom termal, fotosfer, lapisan buram, seperti itu. Oke, kita balik ya. Kita kemudian ke tadi kan solar system lagi, yang kedua kita mau coba ke Merkurius. Kita kunjungi Merkurius. Ya, kita lihat dulu bentuk daripada planetnya. Kayak gini. Lagi deh musiknya. Oke, kita lihat strukturnya dulu mungkin. Nah, tapi untuk biasanya pelajaran nggak perlu banget ya, jadi kita lihat aja tuh seperti itu. Kita lihat ensiklopedianya. Merkurius adalah planet terdalam dan terkecil dari tata surya karena hampir tidak memiliki atmosfer untuk menahan panas. Permukaan Merkurius mengalami variasi suhu terbesar dari semua planet. Merkuri muncul sebagai bintang pagi atau malam dari bumi, tapi karena kedekatannya dengan matahari sangat sulit untuk dilihat. Namun Merkurius dapat diamati setidaknya 2 kali setahun, di musim semi saat senja dan di musim gugur sebelum fajar. Oke, kita ke berikutnya. Kita ke Venus. Kita kunjungi Venus. Oke, ini dia Venus.
Kita lihat surface-nya dulu ya, permukaannya ya, seperti ini. Oke, kita lihat juga. Mungkin strukturnya dulu ya. Seperti itu. Kita lihat ensiklopedianya. Meskipun Venus memiliki ukuran dan struktur interior yang sangat mirip dengan bumi, permukaan vulkaniknya dan atmosfernya yang sangat panas dan padat menjadikannya salah satu tempat paling tidak ramah di tata surya. Atmosfernya, awan tebal asam sulfat dan debu memantulkan sebagian besar cahaya matahari kembali ke angkasa, sementara karbon dioksida memerangkap panas matahari di dalam atmosfer, menyebabkan efek rumah kaca yang tak terkendali. Tekanan atmosfer di permukaan Venus adalah 92 kali lebih besar daripada di bumi. Venus adalah salah satu objek paling terang di langit malam kita, kedua setelah bulan. Ini muncul sebagai bintang malam atau bintang pagi. Kita menuju ke berikutnya, tempat kita tinggal, bumi. Kita langsung jelajahi bumi. Oke, seperti ini. Wah, sudah kerap sekali ya. Sistem planetnya seperti apa ini? Ada bulan, oke? Ada bulan ini, kayaknya juga bisa diklik juga. Ya, bisa divisit, tapi kita lihat bumi dulu deh. Strukturnya seperti ini. Inti dalam, inti luar, mantel, dan kerak bumi. Berarti kita tinggal di bagian kerak bumi ya. Kita lihat ensiklopedianya. Sekitar 71% permukaan bumi ditutupi oleh lautan, air asin, dan 30% sisanya diambil oleh 7 daratan. Permukaan luar bumi juga dibagi menjadi beberapa segmen yang kaku atau lempeng tektonik yang bermigrasi melintasi permukaan selama jutaan tahun. Kemiringan aksial. Saat ini bumi dimiringkan pada porosnya sebesar 23,4 derajat atau 23,5 kalau di buku-buku, menghasilkan variasi musiman dan iklim dan cuaca di seluruh permukaan planet ini selama setahun. Kemudian ada medan magnet juga. Medan magnet bumi dihasilkan di dalam wilayah inti terluar planet ini dan memanjang keluar untuk membentuk magnetosfer, penghalang yang mengelilingi bumi, menangkis partikel angin matahari dan melindungi bumi dari radiasi matahari. Oke, tadi kita sempat lihat ada bulan ya, kita klik ya. Kita deketin. Kita klik, kita visit ya. Oke, bulan ini ya. Kita lihat edaran. Terus seperti itu aja. Saya pikir bakal ada fase-fase bulannya. Oke lah, gak apa-apa. Kita menuju Mars. Kita kunjungi Mars. Ini cepet loh, kayak kita install programnya, padahal kita nggak install programnya. Kita lihat sistem planetnya karena dia punya Phobos dan Deimos ya. Mungkin kita baca dulu strukturnya. Kurang lebih hampir sama lah. Ini aja ensiklopedianya aja ya. Mars adalah planet keempat dari Matahari dan planet terkecil kedua di tata surya. Tampilan kemerahan permukaan Mars disebabkan karena oksida besi atau karat. Kemudian ini nih ada fakta menarik juga ya. Sementara Mars sekitar setengah sebesar bumi, masih ada banyak kesamaan. Mars memiliki Mars sekitar setengah sebesar bumi. Kita cek dulu ya. Kita mau cek dulu deh ukurannya dibanding bumi seperti apa. Oke, kita lihat dulu ya. Lebih besar lah ya. Bener gak sih? Kita cek ukurannya deh. Diameternya kita cek dulu ya. Langsung ensiklopedianya aja ya. Diameternya aja 12756. Kilometer ya? Iya. Ya kalau menurut data ini memang besaran punya bumi ya untuk diameter ekuatorialnya. Kalau dari masanya coba ini 6,4
kali 10 pangkat 23. Lihat pangkatnya aja. Di sini pangkat 24. Ini pangkat gini, ini segini. Yang ini sih diameter ekuatorialnya ini sih 12,756 km, 6,792. Jadi menurut data yang ini memang lebih kecil ya. Ya oke, nanti silahkan kalian komen di data yang sebenarnya ya bagaimana ya. Karena saya pikir selama ini Mars itu lebih gede dibanding Bumi. Ternyata data ini penting lah ya. Oke, itu Mars. Kita tadi lihat, kita tadi visit Mars ya. Dan di situ ada Phobos dan Deimos sebagai satelitnya. Kita lihat ya, Phobos. Kemudian, oh ini nggak bisa diklik ya. Udah. Oh bisa. Kita kunjungin yang Deimos aja ya. Deimos, oke. Wow, bentuknya kayak gini. Tadi mana tadi? Phobosnya. Phobosnya kita klik juga, kita visit juga deh. Jadi ini recommended banget ya ini ya. Dan ini benar-benar totally free. Ya, saya bahkan saya nggak perlu login ya untuk mengakses semuanya itu. Oke, jadi ini bagus juga sih untuk buat kalian yang presentasi, di videoin, direkam. Wah, keren banget kayaknya ya. Atau buat ibu bapak guru yang mau ngajar tata surya tapi bosan pakai PPT ya, kurang asik kalau PPT, mending kayak gini ya. Kita lihat tata suryanya lagi. Sekarang kita udah nyampe mana nih? Habis Mars, Jupiter. Yuk kita kunjungin Jupiter. Kita visit dulu ya. Seperti apa? Oke, ini seperti ini. Dan kita cek sistem planetnya. Di sini ada Ganymede, Io, Europa, Callisto. Ya, ini ada satelitnya. Masih ada lagi ya mungkin kalau ini, tapi karena keterbatasan ini saya nyari susah ini ya. Ya, saya nyari susah. Jadi paling enggak kita tahu ada dia punya satelit Ganymede, Io, Europa, Callisto. Dan kita mau lihat ensiklopedianya ya. Dari diameternya juga udah gede banget ya. Jupiter adalah planet terbesar tata surya dengan massa 2,5 lebih besar dari semua planet yang digabungkan. Tetapi hanya 1/1000 dari Matahari. Jupiter adalah planet yang paling mirip dengan Matahari dalam hal komposisinya, meskipun Jupiter masih perlu sekitar 75 kali lebih besar untuk meleburkan hidrogen dan menjadi bintang. Hanya 13 kali lebih besar untuk membakar deuterium untuk menjadi katai coklat. Nah, yang ini kalau mau tahu lebih lanjut silahkan browsing ya. Atmosfer Jupiter berputar pada porosnya lebih cepat daripada planet lain manapun. Karena rotasi ini, atmosfer Jupiter terkena angin kencang yang menyebabkan atmosfer membentuk pita warna yang berbeda, seperti pusaran yang berputar-putar dan badai antisiklonik raksasa. Bulan-bulannya, Jupiter mengatur jumlah bulan terbesar di planet manapun dengan total resmi saat ini adalah 79. 4 bulan terbesar adalah bulan Galilea, Io, Europa, Ganymede, dan Callisto. Ganymede bulan terbesar di tata surya, memiliki diameter lebih besar dari planet Merkurius, gede banget ya. Jupiter adalah objek paling terang keempat di langit kita setelah Matahari, Bulan, dan Venus. Karena orbit Jupiter berada di luar bumi, planet ini selalu tampak hampir sepenuhnya diterangi ketika dilihat melalui teleskop berbasis bumi. Oke, itu dia Jupiter. Kita masih akan melanjutkan perjalanan kita ke Saturnus, planet yang sangat terlihat cincinnya. Kita visit dulu. Oke, ini dia Saturnus. Ya, seperti ini ya. Wah, mantep sih. Kita lihat sistem planetnya, dia punya banyak sekali. Ada Rhea, Titan, Hyperion, Iapetus. Yuk kita baca ensiklopedianya. Saturnus adalah planet ke-6 dari Matahari dan planet terbesar kedua di tata surya. Sampai penemuan teleskop modern, Saturnus dianggap sebagai yang terluar dari planet-planet yang dikenal. Meskipun terbesar kedua, Saturnus adalah yang paling padat dari semua planet di tata surya, dengan hanya 1/8 kepadatan bumi, tetapi 9 kali diameternya. Ini juga satu-satunya planet yang kurang padat dari air.
Cincin, sementara gas raksasa lainnya juga memiliki sistem cincin. Saturnus lebih besar dan lebih terlihat daripada yang lain di tata surya. Cincin-cincin tersebut terdiri dari kristal es air dan sejumlah kecil batuan, mulai ukuran debu hingga beberapa partikel sebesar gunung. Nah, ini yang menarik ya. Saturnus memiliki setidaknya 150 bulan dan bulan. Ini salah mungkin. Sosok yang tepat tidak pasti karena sulit untuk menarik perbedaan antara partikel cincin besar dan bulan kecil. Ya kan kita pengamatan dari bumi ya. Beberapa bulan Saturnus bertindak sebagai bulan gembala untuk membatasi cincin dan mencegahnya menyebar. Saturnus tampak dengan mata telanjang di langit malam sebagai titik terang yang kekuningan. Memperbesar setidaknya 30 kali menyelesaikan cincin Saturnus. Ya ini mungkin kayak translatean langsung ya, sehingga bahasanya itu kadang-kadang kurang tepat ya. Tapi untuk gambar mantap banget ya. Ini juga kita juga bisa langsung beralih planet ya kalau mau ya. Kita klik bisa langsung ya ke apa aja gitu ya. Ini ada Dione, Rhea, Tethys, macam-macam, dan ini muter juga ya. Oke, kita klik lagi ya. Kita pembahasan hari ini kita mau di tata surya aja, nggak mau yang luas-luas, nanti kalian malah ngantuk pusing ya. Saturnus, kita cari Uranus ya. Mana Uranus? Nah itu dia, Saturnus. Ini Uranus dulu ya. Ini mau ngezoomnya gimana? Oh bisa dijauhin. Kita lihat, kita mau pastiin. Ini sayangnya nggak bisa geser lebih jauh lagi nih. Ya, kalau dari lintasannya habis itu Uranus ya. Kita visit. Ya, warnanya polosan gini aja. Ini kayak ada ini juga ya, ada kayak cincin juga loh ini. Sistem planetnya, oh dia juga punya banyak satelit ya. Titania, Oberon, Umbriel, Puck, Ariel, Miranda. Kita lihat inilah ensiklopedianya. Uranus adalah raksasa gas tata surya terbesar ketiga. Ini adalah planet terdingin di tata surya. Uranus adalah yang pertama ditemukan dengan menggunakan teleskop modern dengan penemuan dikreditkan atau atas jasa astronom Inggris William Herschel pada tahun 1781. Sementara di oposisi dari matahari relatif ke bumi, Uranus menjadi terlihat dengan mata telanjang. Itu akan muncul sebagai bintang redup di bawah kondisi langit gelap. Oke, itu Uranus. Kita ke Neptunus ya. Neptunus. Ini juga warnanya hijau juga, ini kayak air-air gitu ya. Ya, seperti ini. Proteus dan Triton. Kita lihat ensiklopedianya. Neptunus adalah planet 8 dan secara resmi terjauh dari matahari. Ini adalah raksasa gas terkecil tapi juga paling padat. Neptunus memiliki gravitasi permukaan yang hanya dilampaui oleh Jupiter. Neptunus adalah planet pertama yang ditemukan murni berdasarkan prediksi matematika daripada dengan pengamatan langsung. Sejak ditemukan pada tahun 1846, Neptunus hanya menyelesaikan satu orbit matahari. Berarti periode orbit solarnya lama banget, dan saya lihat di sini periode orbit solarnya 165 tahun baru bisa muter sekali. Ya, kalau bumi 365 hari ya. Oke, itu Neptunus, dan tadi saya sempat lihat ini ya, Pluto ya, yang keluar masuk. Yang keluar masuk ya, Pluto tadi mana nih? Ini nih. Kita visit dulu. Pluto sebagai planet kerdil ya, nggak masuk tata surya tapi sebagai planet kerdil, bukan sebagai planet utama gitu. Kita lihat ensiklopedianya aja. Pluto adalah objek terbesar di sabuk Kuiper. Ini juga merupakan planet kerdil terbesar dan terbesar kedua yang diketahui di tata surya.
Pluto memiliki 5 bulan yang dikenal dengan Charon, Nix, Hydra, Kerberos, dan Styx. Pluto dan Charon kadang-kadang digambarkan sebagai sistem biner karena barycenter dan orbitnya tidak terletak di salah satu tubuh. Ini agak saya sendiri juga nggak terlalu ngerti bagian ini ya. Yang jelas dia punya bulan gitu aja. Ditemukan pada tahun 1930 oleh astronom Clyde Tombaugh. Pluto awalnya diklasifikasikan sebagai planet ke-9 dari Matahari, namun penemuan benda berukuran serupa di sabuk Kuiper mendorong International Astronomical Union untuk mengklasifikasinya ulang pada tahun 2006 sebagai planet kerdil. Wah, itu tadi ya, tata surya ya. Nah, sebelum kita akhiri pelajaran kita mau lihat lagi ya, dia punya benda apa lagi yang bisa bintang terdekatnya. Oh, seperti ini ya. Ada Sirius. Oh, yang senang bintang-bintang nih asik nih. Kalau kita lihat ada planetnya juga. Sirius aja yang enggak, yang saya agak-agak sering dengar gitu ya. Kita coba jelajahi. Bintang yang lain juga ada loh. Ini kayak lama jauh nih. Wih, bintang dekat apalagi? Matahari ya, iyalah. Tadi kita sudah pelajari matahari. Oke, kita lihat lagi ya, ada apa lagi di sini ya? Objek Messier. Apa ini? Nebula kepiting. Sisa supernova. Oh, ini mungkin yang ini ya, yang tertarik dengan astronomi ini lebih pas ya. Oh, seperti itu. Kita lihat lagi ya, yang lain lagi ya. Menjelajahi planet katanya udah, solar system udah, star juga udah. Cuma satu yang belum ya, ini fitur yang tadi kita belum coba adalah langit malam. Arah utara timur laut. Ini kayak rasi bintang deh. Mau jelasin rasi bintang ya. Nah, untuk rasi bintang ini, wah, kalau saya emang nggak ini sih ya, nggak terlalu hafal nih rasi-rasi bintang. Nah, ini ada arahnya loh ya. Oh, di timur ada apa gitu. Makanya dulu jadikan ini Scorpio nih. Kayaknya saya nggak salah nih. Kayaknya loh ya. Kalau saya salah komentar aja di situ di bawah. Ya. Jadi ada bintang-bintang yang nggak tahu kenapa bisa kebayang ya. Kenapa ini ikut yang ini, kenapa nggak ikut yang ini ya? Itu saya juga nggak tahu sih. Oh, itu ada mataharinya ya. Oh, keren juga nih. Oke, ini kayak belajar asik untuk tata surya. Ini dia ya. Jadi saya nggak di-endorse nih, tapi saya nemuin aplikasi yang keren atau web yang keren. Jadi saya rekomendasikan nih ya, solarsystemscope.com untuk kalian bisa belajar tata surya lebih menarik, atau bikin video presentasi lebih menarik, atau buat ibu bapak guru ini bisa buat nerangin asik banget. Oke deh, sekian video kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya.